Halo guys, para mahasiswaku semua. Sampailah kita pada materi pemungkas di dalam kuliah Matematika Diskrit, yaitu kompleksitas algoritma. Sengaja materi ini ditaruh pada bagian akhir, dengan harapan Anda sudah mengenal dan sudah mempelajari berbagai algoritma yang juga diambil pada mata kuliah algoritma dan struktur data pada semester ini. Berbekal pengetahuan algoritma yang sudah Anda peroleh, maka kita akan menganalisis efisiensi algoritma di dalam materi kompleksitas algoritma. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Apa ini? Nah, sebuah potongan algoritma. Anda tentu sudah banyak mempelajari algoritma. Tentu juga Anda sudah memprogram algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalan tersebut dituliskan langkah-langkah penyelesaiannya dalam sebuah algoritma. Tentu saja sebuah algoritma tidak saja harus benar, yaitu sesuai dengan spesifikasi persoalannya, tetapi ia juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma tersebut dan ruang memori yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang memorinya. Kebutuhan waktu dan ruang memori suatu algoritma bergantung pada ukuran masukannya. Ukuran masukan ini menyatakan ukuran data yang diproses oleh algoritma. Misalnya di dalam algoritma pengurutan, masukannya adalah sekumpulan elemen yang dinyatakan di dalam sebuah larik atau array. Ukuran larik menyatakan ukuran masukan yang diproses oleh algoritma pengurutan. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian persoalan. Sebab sebuah persoalan tentu dapat memiliki banyak algoritma penyelesaian. Contohnya saja adalah persoalan pengurutan. Persoalan pengurutan ini adalah persoalan yang kaya dengan algoritma. Sudah terdapat puluhan algoritma untuk mengurutkan elemen. Tentu yang sudah Anda kenal adalah algoritma selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Sebenarnya masih banyak lagi algoritma pengurutan yang lain, yaitu shell sort, tree sort, quick sort, merge sort, dan sebagainya. Nah, karena banyak sekali algoritma untuk persoalan pengurutan, tentu kita bertanya-tanya, algoritma mana yang paling bagus? Nah, untuk menilai apakah sebuah algoritma tersebut lebih bagus dari algoritma yang lain, maka kita perlu mengukur kemangkusan algoritma. Mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Perhatikan grafik di bawah ini. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara ukuran masukan yang diproses oleh suatu algoritma dengan waktu komputasi yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut dalam memproses masukan. Waktu komputasi diukur dalam satuan detik. Misalkan ada sebuah persoalan yang diselesaikan dengan sebuah algoritma yang waktu komputasinya adalah dalam orde eksponensial. Misalkan waktu komputasinya adalah 2 pangkat n. Kemudian algoritma tersebut kita program, lalu programnya kita jalankan pada sebuah komputer yang kecepatan prosesornya adalah 10 pangkat min 4. Berarti untuk ukuran masukan sebesar n, komputer menjalankan program dalam waktu selama 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat n. Mari kita lihat, ketika n-nya sama dengan 10, komputer menjalankan program ya, dalam waktu kira-kira 10 detik. Namun ketika n-nya bertambah, misalnya n20, ini komputer menjalankan program dalam waktu lebih dari 1 menit. Ketika n-nya 25, ini hampir 1 jam. Ketika n-nya 30, ini sudah hampir 1 hari. Ketika n-nya 35, ini mungkin berhari-hari. Nah, kita berpikir, kita ganti komputernya dengan komputer baru yang prosesornya 100 kali lebih cepat. Jadi kita beli sebuah komputer kedua yang kecepatan prosesornya adalah 10 pangkat min 6. Lalu kita jalankan program yang sama. Ternyata hasilnya tidaklah berkurang signifikan waktu kebutuhan komputasinya. Misalnya ketika n-nya sama dengan 35, dengan komputer yang kedua, program tersebut dijalankan dalam waktu lebih dari 1 hari. Dibandingkan dengan komputer pertama yang berhari-hari. Ketika n-nya 40, dengan komputer yang kedua ini,
ini kira-kira berapa hari, tetapi dengan komputer yang pertama mungkin lebih dari seminggu. Ternyata perbaikannya tidaklah signifikan. Kemudian kita berpikir, mungkin yang perlu kita ganti bukan komputernya, tetapi algoritmanya. Nah, kemudian kita menemukan algoritma yang kedua yang kebutuhan waktunya untuk persoalan tersebut adalah sebanding dengan fungsi polinomial. Misalkan kebutuhan waktunya dalam orde kubik, yaitu n pangkat 3. Kemudian programnya kita buat, lalu kita jalankan pada komputer yang kecepatan prosesornya 10 pangkat 4. Maka kebutuhan waktunya adalah 10 pangkat 4 kali n pangkat 3. Nah, di sini terdapat pengurangan signifikan ya dari kebutuhan waktu komputasinya. Ketika n-nya sama dengan 40, maka programnya dijalankan dalam waktu ya kira-kira ya di atas 1 menit. Bandingkan dengan algoritma yang pertama yang eksponensial, kebutuhan waktunya ini adalah berhari-hari. Nah, komputer kedua yang kita beli yang 100 kali lebih cepat, ini juga tidak mubazir. Karena kalau kita jalankan program pada komputer kedua ini, kebutuhan waktunya juga berkurang. Nah, jadi apa moral dari cerita ini? Untuk mendapatkan waktu komputasi yang sedikit, maka yang perlu kita ganti bukanlah komputernya, tetapi kita perlu ganti algoritmanya, yaitu kita menggunakan algoritma yang lebih mangkus. Bagaimana cara mengukur kebutuhan waktu algoritma? Apakah dengan cara menjalankan programnya pada sebuah komputer, lalu menghitung berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh program tersebut untuk memproses suatu data masukan? Ternyata menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu eksekusi realnya dalam 1 detik ketika program dijalankan oleh komputer bukanlah cara yang tepat dalam menghitung kebutuhan waktu algoritma. Alasannya ada 2. Pertama, setiap komputer dengan arsitektur yang berbeda memiliki bahasa mesin yang berbeda pula. Nah, kita sudah mengetahui bahwa program dalam bahasa mesin adalah program yang langsung dieksekusi oleh komputer. Komputer desktop atau PC misalnya, ini berbeda arsitekturnya dengan komputer Apple Macintosh, sehingga berbeda pula bahasa mesinnya. Begitu juga komputer pada smartphone, ini berbeda arsitekturnya dengan komputer laptop. Nah, karena bahasa mesin antara setiap komputer berbeda, maka waktu komputasi sistem operasi antara satu komputer dengan komputer lainnya jelas tidak sama. Sehingga kita tidak relevan untuk membandingkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang kedua, kalau algoritma tersebut kita kodekan ke dalam suatu bahasa pemrograman, maka antara suatu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman lainnya memiliki compiler yang berbeda-beda atau interpreter yang berbeda-beda. Nah, compiler bahasa pemrograman yang berbeda akan menghasilkan kode bahasa mesin yang berbeda pula. Kode bahasa mesin program dalam bahasa C ini berbeda dengan kode mesin program dalam bahasa Java atau Python misalnya. Nah, karena kode mesinnya berbeda, maka waktu komputasi sistem operasi antara suatu compiler dengan compiler bahasa pemrograman ini jelas tidak sama. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah model perhitungan kebutuhan waktu yang tidak bergantung pada hardware, yaitu komputer, maupun software, yaitu compiler bahasa pemrograman. Kita membutuhkan sebuah model abstrak pengukuran waktu atau ruang memori algoritma yang harus independen dari pertimbangan mesin atau komputer dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang algoritma dinamakan dengan kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu atau time complexity dan kompleksitas ruang atau space complexity. Kompleksitas waktu atau disimbolkan dengan Tn diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukannya, yaitu n. Algoritma sebenarnya melakukan suatu komputasi. Nah, kita menghitung berapa banyak tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma. Itulah yang menyatakan kompleksitas waktunya. Sedangkan kompleksitas ruang atau Sn diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan, yaitu n.
Nah, dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau kompleksitas ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang memori yang diperlukan oleh algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Namun, di dalam kuliah ini, kita hanya membatasi bahasan pada kompleksitas waktu saja, karena dua alasan. Yang pertama, materi struktur data yang menjadi dasar untuk perhitungan kompleksitas ruang itu berada di luar lingkup mata kuliah matematika diskrit. Dan yang kedua, saat ini memori komputer bukan persoalan yang kritis dibandingkan dengan waktu. Memori komputer saat ini sudah tersedia dalam ukuran yang besar, hingga bergiga-gigabyte. Sehingga persoalan memori ini bukan persoalan yang mendesak ya, dibandingkan dengan waktu eksekusi suatu program. Tadi sudah disebutkan bahwa kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang algoritma merupakan fungsi dari ukuran masukannya, yaitu N. Ukuran masukan ini menyatakan banyaknya data yang diproses oleh sebuah algoritma. Misalnya pada algoritma pengurutan elemen-elemen larik atau array, maka ukuran masukan adalah jumlah elemen larik. Jadi kalau mengurutkan 10 elemen larik, maka N sama dengan 10. Begitu juga pada algoritma pencarian atau searching pada 500 elemen larik, maka N-nya sama dengan 500. Pada persoalan TSP, yaitu Traveling Search Patterns Problem, maka algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, di sini N-nya sama dengan 100. Sedangkan untuk mengalihkan dua buah matriks yang berukuran 50 kali 50, maka di sini N-nya kita nyatakan adalah 50. Pada algoritma untuk menghitung polinom dengan derajat kecil sama dengan 100, maka N-nya sama dengan 100. Namun, dalam perhitungan kompleksitas waktu, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Jadi bukan instan suatu nilai seperti 10, 500, 100, dan sebagainya. Sekarang kita bahas bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu suatu algoritma. Pekerjaan utama di dalam kompleksitas waktu adalah menghitung atau mencacah jumlah tahapan komputasi di dalam algoritma tersebut. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilakukan sebagai fungsi dari ukuran masukan, yaitu N. Di dalam sebuah algoritma, terdapat banyak sekali jenis operasi yang ada, antara lain operasi baca atau tulis, seperti input A, print A, dan sebagainya. Operasi aritmatika, yaitu operasi menggunakan operator tambah, kurang, kali, bagi, div, mod, dan sebagainya, seperti A tambah B, M kali N, dan sebagainya. Operasi pengisian nilai atau assignment, seperti mengisi nilai 10 ke dalam variabel A. Ya. Operasi perbandingan, seperti membandingkan A lebih kecil dari B, atau K lebih besar atau sama dengan 10, dan sebagainya. Operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan prosedur atau fungsi, dan sebagainya. Idealnya, kita menghitung semua operasi-operasi ini, yaitu menghitung berapa banyak operasi-operasi ini terdapat di dalam algoritma. Namun ini terlalu kompleks untuk kita lakukan. Maka untuk menyederhanakan perhitungan, kita tidak menghitung semua jenis operasi, tetapi kita hanya menghitung jumlah operasi khas atau operasi yang tipikal yang mendasari suatu algoritma. Contoh-contoh operasi yang khas di dalam algoritma ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama adalah di dalam algoritma pencarian atau searching. Operasi yang khas yang terdapat di dalam algoritma pencarian adalah operasi perbandingan. Di dalam algoritma pencarian, kita membandingkan nilai yang dicari dengan elemen-elemen larik. Oleh karena itu, operasi perbandingan dengan elemen larik merupakan operasi yang mendasari algoritma pencarian. Pada algoritma pengurutan, operasi yang khas yang mendasari algoritma pengurutan adalah operasi perbandingan elemen dan operasi pertukaran elemen. Pada algoritma perkalian dua buah matriks A dengan B menghasilkan matriks C, maka operasi yang khas di dalam algoritma perkalian matrik adalah operasi perkalian dan operasi penjumlahan, seperti pada contoh ini. Pada algoritma menghitung nilai sebuah polinom, yaitu polinom Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat, tambah dan seterusnya sampai tambah ANXN, kita menghitung berapa nilai P untuk suatu nilai X tertentu. Nah, dalam menghitung nilai polinom ini, kita melakukan operasi penjumlahan, yaitu tambah ini, dan operasi perkalian, yaitu perpangkatan. Mari kita mulai dengan contoh pertama untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma, yaitu algoritma menghitung rata-rata elemen di dalam sebuah larik atau array.
menghitung rata-rata elemen adalah dengan cara menjumlahkan seluruh elemen di dalam larik, lalu dibagi dengan banyaknya elemen. Sebagai contoh, misalnya perhatikan larik ini, rata-ratanya adalah 11 ditambah 9 ditambah 17 ditambah 89 dan seterusnya sampai 99, lalu kita bagi dengan 12, yaitu banyaknya elemen larik. Maka algoritma untuk menghitung rata-rata di dalam larik adalah sebagai berikut. Kita set variabel penjumlah yaitu sum dengan 0. Lalu kita lakukan pengulangan mulai dari 1 sampai n. Kita jumlahkan elemen yang ke i, kita tambahkan dengan sum, ya, lalu menghasilkan nilai sum yang baru. Nah, ini kita lakukan untuk i sama dengan 2, 3, sampai n. Maka rata-ratanya itu adalah sum dibagi n. Nah, kita lihat di sini bahwa operasi yang mendasari algoritma menghitung rata-rata adalah operasi penjumlahan, yaitu sum ditambah ai ini. Nah, kita hitung berapa kali operasi penjumlahan ini dilakukan di dalam algoritma. Itu adalah sebanyak berapa kali loop ini dilakukan. Nah, loop ini dilakukan sebanyak n kali, yaitu dari 1 sampai n. Sehingga banyaknya operasi penjumlahan adalah n. Dengan demikian, maka kompleksitas suatu algoritma adalah Tn sama dengan n. Contoh kedua adalah algoritma untuk mencari elemen terbesar atau elemen maksimum di dalam sebuah larik yang berukuran n elemen. Misalnya kita ambil kembali contoh larik yang berukuran 12 elemen ini, maka elemen terbesarnya adalah diperoleh dengan cara membandingkan mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Nah, elemen terbesarnya adalah 99. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Misalkan elemen maksimum sementara itu adalah elemen ke-1, yaitu A1. Lalu kita mulai melakukan penelusuran larik mulai dari elemen kedua. While K kecil sama dengan N do, kita bandingkan apakah elemen AK lebih besar dari elemen max sementara tadi. Jika iya, maka elemen maksimumnya adalah AK. Nah, kemudian kita ulangi kembali untuk elemen larik berikutnya, yaitu II plus 1. Nah, di dalam algoritma ini, operasi yang mendasarinya atau operasi yang khas adalah operasi perbandingan elemen, yaitu membandingkan apakah AK lebih besar dari max. Nah, kita hitung berapa kali operasi perbandingan elemen-elemen larik ini dilakukan. Karena di sini elemen pertama dinyatakan sebagai max dan kita mulai melakukan perbandingan mulai dari elemen kedua, maka banyaknya operasi perbandingan di dalam loop while ini adalah sebanyak n dikurang 1. Sehingga kompleksitas waktu mencari elemen terbesar adalah Tn sama dengan n kurang 1, dihitung berdasarkan banyaknya operasi perbandingan. Nah, perhatikan bahwa kompleksitas waktu ini tidak bergantung kepada komputer yang digunakan maupun bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi, kalau dijalankan pada komputer Apple, pada komputer desktop, pada komputer laptop, maka jumlah operasi perbandingannya selalu sama, yaitu sebanyak n kurang 1. Dan kalau diprogram dengan bahasa C, bahasa Java, bahasa Python, sebagainya, jumlah perbandingannya selalu sama dengan n-1. Nah, inilah yang disebut dengan model abstrak perhitungan waktu yang independen dari pertimbangan komputer atau mesin, ya, dan pertimbangan compiler bahasa pemrograman. Kompleksitas waktu algoritma dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case. Ini dilambangkan dengan notasi T max n. Ini menyatakan kebutuhan waktu maksimum yang diperlukan oleh algoritma. Kedua adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case. Ini dinyatakan dengan T min n. Ini merupakan kebutuhan waktu minimum yang diperlukan oleh algoritma. Dan di antara keduanya terdapat kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case. Ini dilambangkan dengan T avgn yang menyatakan kebutuhan waktu secara rata-rata. Sebagai contoh, tinjau algoritma sequential search atau linear search pada sebuah larik integer. Tentu kalian masih ingat, algoritma pencarian sequential search itu melakukan perbandingan mulai dari elemen pertama sampai ditemukan elemen yang dicari atau sampai seluruh elemen ini habis atau sudah diperiksa. Jadi, misalnya kita akan mencari apakah terdapat 54 dalam larik ini. Kita mulai bandingkan dengan elemen pertama, yaitu di sini 17,
Kalau 17 sama dengan 54 berarti ditemukan. Nah, kalau tidak sama kita coba pada elemen kedua. Ya, kalau tidak sama elemen ketiga. Begitu seterusnya sampai ditemukan di sini ya elemen bernilai 54. Nah, kalau tidak ditemukan kita harus meneruskan perbandingan sampai elemen yang terakhir. Maka algoritmanya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari elemen pertama yaitu K1, kemudian kita gunakan sebuah variabel boolean yaitu ketemu di sini kita set dengan false. Kemudian kita mulai melakukan pencarian ya mulai dari elemen pertama ini ya sampai ditemukan atau sampai seluruh elemennya habis. Nah, kita lakukan perbandingan ya. Jadi misalkan elemen yang kita cari adalah X. Nah, apakah if AK sama dengan X? Kalau iya, berarti ketemu. Berarti kita set dengan true. Kalau tidak sama, maka kita periksa elemen berikutnya, yaitu K plus 1. Begitu seterusnya. Ya. Dan loop while ini akan berhenti jika ketemu ini bernilai true atau seluruh elemennya sudah habis, yaitu sudah melewati N. Nah, jika ketemu, ya, atau ketemu sama dengan true, berarti X ditemukan. Maka kita outputnya sini adalah indeks, ya, posisi elemen X tersebut ditemukan, itu pada posisi K. Kalau tidak ditemukan atau tidak terdapat dalam larik, maka indeks ini atau indeks ini kita isi dengan nilai -1 yang menyatakan X tidak ditemukan. Kita akan menghitung kebutuhan waktu algoritma sequential search berdasarkan banyaknya operasi perbandingan yang dilakukan di dalam algoritma. Jumlah operasi perbandingan yang terdapat di dalam algoritma sequential search dapat dibagi menjadi 3 kemungkinan kasus. Kasus terbaik adalah jika elemen yang dicari terdapat pada elemen pertama, yaitu apabila A1 sama dengan X. Maka di sini hanya dibutuhkan 1 perbandingan saja, sehingga T min N-nya sama dengan 1. Kasus terburuknya adalah bila elemen yang dicari terdapat pada elemen yang ke N, elemen yang terakhir, yaitu AN sama dengan X, atau X tidak ditemukan. Pada kasus terburuk ini, kita membandingkan seluruh elemen larik mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Jadi dibutuhkan N buah perbandingan, sehingga T max N-nya sama dengan N. Nah, untuk menghitung kasus rata-rata, di sini kita hitung rata-rata jumlah operasi perbandingan jika X ditemukan pada posisi ke-J. Jadi kalau X ditemukan pada posisi ke-1 dibutuhkan 1 perbandingan, kalau X ditemukan pada posisi ke-2 dibutuhkan 2 perbandingan, kalau X ditemukan pada posisi ke-3 dibutuhkan 3 perbandingan, demikian seterusnya, dan kalau X ditemukan pada posisi ke-N berarti ada sebanyak N perbandingan. Sehingga rata-rata jumlah perbandingan adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N dibagi dengan N, yaitu banyaknya elemen larik. Nah, ini merupakan deret aritmatika yang jumlahnya adalah setengah N kali 1 tambah N. Dibagi dengan N, ini sama dengan N tambah 1/2. Nah, jadi kompleksitas waktu rata-ratanya TAVGN ini sama dengan N ditambah 1/2. Cara lain untuk menghitung kompleksitas waktu rata-rata adalah dengan membuat asumsi bahwa peluang X ditemukan di dalam larik selalu sama untuk setiap elemen, yaitu sebesar 1/n. Jadi peluang AJ sama dengan X sama dengan 1/n. Jika AJ sama dengan X, maka operasi perbandingan yang dilakukan adalah sebanyak J kali. Maka jumlah perbandingan elemen larik secara rata-rata adalah TAVGN sama dengan sigma atau penjumlahan TJ dikali peluang AJ sama dengan X, yaitu TJ dikali 1/n. Ya, 1/n ini bisa kita keluarkan, berarti 1/n sigma dari J sama dengan 1 sampai N TJ. Nah, karena TJ ini sama dengan J, berarti sigma J dari J sama 1 sampai N. Nah, ini merupakan deret aritmatika ya, yang jumlahnya adalah N dikali N plus 1/2. Nah, dikali dengan 1/n, ini sama dengan N plus 1/2. Berikutnya adalah menghitung kompleksitas waktu algoritma pengurutan seleksi atau selection sort. Algoritma pengurutan seleksi didasarkan pada pencarian nilai minimum atau nilai maksimum di dalam larik, kemudian nilai minimum atau nilai maksimum tersebut ditempatkan pada posisi yang tepat. Contohnya pada larik ini, kita ingin mengurutkan elemen-elemennya dari kecil ke besar, berdasarkan pencarian nilai minimum. Jadi, pada pas ke-1, kita cari nilai minimum dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Diperoleh nilai minimumnya adalah 1, lalu kita pertukarkan 1 ini dengan 7. Nah, selanjutnya kita cari nilai minimum selanjutnya dari posisi kedua sampai posisi terakhir.
kita peroleh nilai minimumnya adalah 2, lalu kita pertukarkan dengan 4. Begitu seterusnya, sampai nanti tersisa hanya 2 elemen saja. Lalu ini kita bandingkan, ya, lalu kita pertukarkan. Nah, ini adalah pas yang ke-6, atau yang ke n-1. Maka, algoritma pengurutan selection sort adalah sebagai berikut. Mulai dari pas yang ke-1, ya, sampai ke n-1, misalkan nilai minimumnya kita simpan di indeks i-min, yaitu kita asumsikan di sini nilai minimumnya adalah elemen yang ke i, ya. Lalu kita mulai melakukan penelusuran dari elemen ke i plus 1 sampai n. Kita bandingkan, jika aj kecil dari ai-min, maka indeks minimumnya adalah j. Nah, ini kemudian kita ulangi lagi, ya, untuk elemen-elemen selanjutnya. Nah, setelah ditemukan elemen minimum, lalu kita pertukarkan elemen minimum tersebut, ya, dengan elemen ai. Begitu seterusnya, dan ini akan dilakukan sebanyak n-1 kali pas. Sekarang kita hitung kompleksitas waktu algoritma pengurutan seleksi berdasarkan jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pertukaran. Keduanya kita hitung secara terpisah karena ini merupakan dua operasi yang berbeda. Perhatikan bahwa di dalam algoritma pengurutan, operasi khas yang mendasarinya adalah operasi perbandingan dan operasi pertukaran. Jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik, ya, yaitu kita menghitung berapa kali perbandingan aj, ya, dengan ai-min ini dilakukan di dalam algoritma, yaitu if aj kecil dari ai-min. Ini berapa kali dilakukan. Nah, ini tergantung, ya, pada berapa kali loop for dan for ini dilakukan. Nah, untuk i yang ke-1, yaitu pada pas yang ke-1, jumlah perbandingan elemen-elemen larik adalah sebanyak n-1 kali. Untuk i sama dengan 2, jumlah perbandingannya adalah sebanyak n-2 kali. Untuk i sama dengan 3, jumlah perbandingan elemen-elemen larik adalah sebanyak n kurang 3. Begitu seterusnya, sehingga untuk yang pas yang terakhir, yaitu untuk i sama dengan n-1, maka jumlah perbandingannya adalah sebanyak 1. Sehingga jumlah seluruh operasi perbandingan elemen-elemen larik adalah Tn sama dengan n kurang 1 ditambah n kurang 2 ditambah begitu seterusnya tambah 2 tambah 1. Dan ini merupakan deret aritmatika yang jumlahnya dapat kita hitung, yaitu n dikali n kurang 1 per 2. Ini merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dan terburuk. Karena algoritma selection sort itu tidak bergantung pada apakah data masukannya sudah terurut atau acak, ya. Sedangkan untuk operasi pertukaran itu dilakukan setelah nilai minimumnya ditemukan, kemudian kita lakukan pertukaran dengan elemen pada posisi awal. Nah, operasi pertukaran itu dinyatakan di dalam 3 buah assignment ini, yaitu ai disimpan di temp, kemudian ai-min disimpan di ai, kemudian temp disimpan di ai-min. Nah, ini berapa kali dilakukan? Ini adalah sejumlah pasnya, yaitu pasnya adalah sebanyak n-1, berarti ini akan dilakukan sebanyak n-1 kali. Sehingga jumlah operasi pertukaran di dalam algoritma pengurutan seleksi adalah Tn sama dengan n-1. Ini merupakan jumlah pertukaran untuk semua kasus, baik kasus terbaik maupun kasus terburuk. Jadi, algoritma pengurutan seleksi membutuhkan sebanyak n dikali n kurang 1 per 2 buah operasi perbandingan dan sebanyak n kurang 1 buah operasi pertukaran. Sekarang mari kita bandingkan kompleksitas waktu algoritma pengurutan selection sort dengan algoritma pengurutan lainnya, yaitu bubble sort. Algoritma pengurutan bubble sort didasarkan pada perbandingan dua elemen yang bersebelahan, kemudian dipertukarkan kalau kita ingin mendapatkan suatu urutan yang menaik atau menurun. Perhatikan pada contoh ini, kita memiliki sebuah larik yang berisi 4 buah elemen. Kita ingin mengurutkan larik ini sehingga terurut secara menaik, yaitu dari kecil ke besar. Kita mulai dari elemen pertama, kita bandingkan elemen pertama dengan elemen yang kedua. Nah, karena 3 lebih kecil dari 4, maka kita pertukarkan 3 dengan 4, sehingga menjadi seperti ini. Lalu, kita bandingkan lagi elemen kedua dengan elemen ketiga. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka kita pertukarkan 1 dengan 4, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita bandingkan elemen ketiga dengan elemen keempat. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka kita pertukarkan 2 dengan 4, sehingga menjadi seperti ini.
Nah, ini adalah 1 kali pas, sehingga elemen terbesar akan terletak paling kanan atau paling ujung. Kemudian kita bandingkan lagi mulai dari awal. Kita bandingkan elemen pertama ini dengan elemen kedua. Ya, nah, 1 lebih kecil dari 3, maka kita pertukarkan. Lalu kita bandingkan 3 dengan 2, ya, karena 2 lebih kecil dari 3, maka kita pertukarkan. Nah, ini adalah pas yang kedua. Begitu seterusnya, sehingga tersisa 2 elemen, ya, yang kemudian dipertukarkan. Dan ini ada sebanyak 3 kali pas, yaitu sebanyak n kurang 1 pas. Jadi, algoritmanya sebagai berikut, ya. Mulai dari pas yang ke n-1 sampai 1, ya, for j dari 1 sampai i, do. Kita bandingkan aj plus 1 dengan aj. Apabila aj plus 1 kecil dari aj, maka kita pertukarkan aj dengan aj plus 1. Jadi, ini adalah pertukaran elemen aj dengan aj plus 1. Nah, ini kita ulangi kembali, ya, sampai pada posisi yang ke i. Ya. I-nya dimulai dari n-1 sampai 1. Sekarang kita hitung berapa jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik di dalam algoritma bubble sort. Yaitu kita menghitung berapa kali operasi perbandingan aj dengan aj plus 1 ini dilakukan. Ya, yaitu bagian ini, yaitu if aj plus 1 kecil dari aj. Nah, untuk setiap pas yang ke i, ya, mulai dari i sama dengan n-1, jumlah perbandingan elemen-elemen larik adalah sebanyak n kurang 1 kali. Untuk i sama dengan n-2, jumlah perbandingannya adalah sebanyak n-2 kali. Untuk i sama dengan n-3, jumlah perbandingannya adalah sebanyak n-3 kali. Begitu seterusnya, sehingga untuk i sama dengan 1, jumlah perbandingan elemen-elemen lariknya adalah sebanyak 1 kali. Maka, jumlah seluruh operasi perbandingan elemen-elemen larik adalah Tn sama dengan n-1 ditambah n-2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 2 ditambah 1 yang merupakan suatu deret aritmatika yang jumlahnya adalah sebanyak n dikali n-1 per 2. Nah, ini merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik maupun yang terburuk karena algoritma bubble sort tidak bergantung pada apakah data masukannya sudah terurut atau acak. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa jumlah operasi perbandingannya sama dengan jumlah perbandingan di dalam selection sort. Untuk menghitung jumlah operasi pertukaran, kita harus menghitung berapa kali operasi pertukaran elemen-elemen larik dilakukan, yaitu menghitung berapa kali, ya, 3 buah assignment ini dilakukan. Ya. Jumlah operasi pertukaran di dalam bubble sort hanya dapat dihitung pada kasus terbaik dan kasus terburuk. Kasus terbaiknya adalah tidak ada pertukaran yang dilakukan, yaitu jika kondisi if aj plus 1 kecil dari aj ini bernilai false. Kasus terbaik ini terjadi apabila semua elemen lariknya pada awalnya sudah terurut menaik, sehingga pada kasus terbaik jumlah perbandingannya adalah sebanyak 0 kali. Pada kasus terburuk, yaitu jika kondisi if aj plus 1 kecil dari aj ini bernilai true, maka pertukaran elemen selalu dilakukan. Jadi, jumlah operasi pertukaran elemen pada kasus terburuk sama dengan jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik, yaitu T max N itu sama dengan N-1 ditambah N-2, begitu seterusnya, ditambah 2 ditambah 1, yang jumlah sama dengan N dikali N-1 per 2. Jadi, algoritma pengurutan bubble sort membutuhkan N dikali N-1 per 2 buah operasi pertukaran. Ini lebih banyak daripada algoritma selection sort. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, bubble sort lebih buruk daripada selection sort, karena jumlah operasi pertukarannya lebih banyak dibandingkan dengan selection sort. Selanjutnya, diberikan 2 soal latihan yang juga disertai dengan jawabannya. Soal yang pertama adalah, hitung kompleksitas waktu algoritma berikut ini berdasarkan jumlah operasi perkalian. Algoritma ini melakukan perkalian X dengan I-nya dari 1, 2, sampai J, yang dalam hal ini, J-nya selalu berkurang, yaitu J dimulai dari N, kemudian J berkurang menjadi setengahnya, N per 2, kemudian berkurang lagi menjadi setengahnya, yaitu N per 4, begitu seterusnya hingga J sama dengan 1. Hasil perkalian disimpan di dalam peubah jumlah. Algoritmanya sebagai berikut. Di sini J diawali dengan nilai N, kemudian while J besar sama dengan 1, do, ya, lakukan perkalian X dengan I ini sebanyak J kali, yaitu dimulai dari I1 sampai J, ya,
X dikali I, kemudian simpan di X. Nah, setelah dilakukan perkalian ini sebanyak J kali, kemudian J ini dibagi dengan 2, ya, J div 2, lalu simpan lagi di J. Begitu seterusnya dan diulang lagi ini, ya, dan ini akan diulang sampai nantinya J ya lebih kecil dari 1. Kemudian hasil perkaliannya disimpan dalam peubah jumlah. Jawabannya adalah sebagai berikut. Perhatikan kembali algoritmanya. Di sini J, nilai awalnya adalah N. Nah, karena J lebih besar dari 1, maka loop for ini akan dilakukan dari 1 sampai J. Berarti dari 1 sampai N. Sehingga operasi perkalian X dikali I ini akan dilakukan sebanyak N kali. Nah, selanjutnya J berkurang nilainya menjadi J dibagi dengan 2. Nah, tadi nilai J awalnya N, lalu N dibagi dengan 2 berarti N per 2. Sehingga loop for ini akan dilakukan dari 1 sampai N per 2. Berarti ini akan dikerjakan sebanyak N per 2 kali. Nah, dengan demikian kita mendapatkan pola sebagai berikut. Untuk J sama dengan N, jumlah operasi perkalian, yaitu operasi X dikali I ini, itu dilakukan sebanyak N kali. Untuk J sama dengan N per 2, dilakukan operasi perkalian sebanyak N per 2 kali. Untuk J sama dengan N per 4, operasi perkaliannya adalah sebanyak N per 4 kali. Demikian seterusnya hingga J sama dengan 1. Nah, untuk J sama dengan 1, jumlah operasi perkalian adalah sebanyak 1 kali. Nah, jumlah operasi perkalian seluruhnya adalah N ditambah N per 2 ditambah N per 4 ditambah dan seterusnya ditambah 2 tambah 1. Ini merupakan deret geometri dengan rasionya adalah setengah. Ya, jumlah seluruhnya adalah N dikali 1 dikurang 2 dipangkat 2 log N pangkat min 1 dibagi dengan 1 dikurang setengah. Ini sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Jadi jumlah operasi perkaliannya adalah sebanyak 2N dikurang 2. Pada soal yang kedua, di bawah ini diberikan algoritma untuk menguji apakah dua buah matriks A dan B yang masing-masing berukuran N itu adalah sama. Dua buah matriks dikatakan sama apabila elemen-elemen yang bersesuaian posisinya sama. Nah, ini dinyatakan dalam fungsi sama matriks sebagai berikut. Yang parameter inputnya adalah matriks A dan B ya, yang berukuran N. Dan fungsi ini memberikan suatu nilai boolean ya, true atau false. True jika A sama dengan B, false jika A tidak sama dengan B. Nah, di sini dilakukan pengulangan ya, mulai dari baris pertama ya, yaitu dari I1 sampai N, kemudian untuk setiap baris kita periksa mulai dari kolom ke-1 sampai kolom ke N. Jika AIJ tidak sama dengan BIJ, then return false. Berarti matriksnya tidak sama. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa kasus terbaik dan terburuk untuk algoritma ini? Lalu tentukan kompleksitas waktu terbaik dan terburuknya. Untuk soal yang A, kasus terbaik terjadi jika ketidaksamaan matriks ditemukan pada elemen pertama, yaitu pada elemen A1,1 tidak sama dengan B1,1. Sedangkan kasus terburuknya terjadi jika ketidaksamaan matriks ditemukan pada elemen ujung kanan bawah, yaitu pada elemen A n, tidak sama dengan B n, atau pada kasus matriks A dan B sama, sehingga untuk kedua kasus tersebut ya, seluruh elemen matriksnya dibandingkan semuanya. Pada kasus terbaik berarti hanya terjadi satu kali perbandingan, ya, sehingga T min n-nya sama dengan 1. Sedangkan pada kasus terburuk seluruh elemen matriksnya dibandingkan. Nah, karena matriks yang berukuran n kali n berarti seluruh elemen matriks adalah sebanyak n kuadrat, sehingga jumlah perbandingannya adalah sebanyak n kuadrat. Ini merupakan T max n, yaitu sama dengan n kuadrat. Sebagai latihan mandiri, diberikan 6 soal latihan berikut. Silakan Anda kerjakan dan tulis jawabannya. Soal nomor 1, diberikan matriks persegi yang berukuran n kali n. Hitunglah kompleksitas waktu untuk memeriksa apakah matriks tersebut merupakan matriks simetri terhadap diagonal utama. Soal yang kedua, berapa kompleksitas waktu untuk menjumlahkan matriks A dan B yang keduanya berukuran n kali n. Untuk soal yang ketiga, ulangi kembali soal nomor 2 ini, tetapi untuk perkalian matriks A dan B. Soal nomor 4, tulislah algoritma pengurutan insertion sort, ya, yaitu salah satu pengurutan selain bubble sort dan selection sort. Algoritma ini mengurutkan elemen-elemen pada larik yang berukuran n elemen. Hitunglah masing-masing
kompleksitas waktu algoritmanya diukur dari jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pertukaran elemen-elemen lari. Soal yang kelima, berapa kali operasi penjumlahan pada potongan algoritma ini dilakukan? Yaitu berapa kali operasi X tambah 1 ini dikerjakan. Soal yang keenam, algoritma di bawah ini menghitung nilai polinom Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2 kali X kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah AN dikali X pangkat N. Yaitu dinyatakan dalam fungsi P sebagai berikut. Hitunglah berapa banyak operasi perkalian dan berapa banyak operasi penjumlahan yang dilakukan oleh algoritma ini. Kemudian, algoritma untuk menghitung polinom yang lebih baik dapat dibuat dengan menggunakan metode Horner, yaitu metode perkalian bersarang. Jadi polinom Px dinyatakan sebagai bentuk A0 ditambah X, kemudian dikali dengan dalam kurung A1 ditambah X, dikali dengan dalam kurung A2 ditambah X, dikali dengan dalam kurung A3 ditambah dan seterusnya, ya, ditambah dengan X, dikali dengan AN-1 ditambah AN dikali X, ya, tutup kurungnya, ya, banyak sampai sini. Nah, ini dinyatakan algoritmanya dalam fungsi P2 sebagai berikut. Nah, hitunglah berapa banyak operasi perkalian dan berapa banyak operasi penjumlahan yang dilakukan oleh algoritma ini. Lalu bandingkan, mana yang terbaik? Apakah algoritma P atau algoritma P2? Dihitung dari jumlah operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Demikianlah materi kompleksitas algoritma bagian pertama. Nanti kita lanjutkan pada video bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar. Wassalam.